Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Ninu Ninu Podcast. Saya Intan Maharani yang akan memandu acara kali ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece nih. Oke. Tumpang dulu. Ya, tumpangan dulu ya. Oke. Ya, boleh kenalan dulu dari Mas yang sebelah sini. Nama saya Muhammad Arga Iqbal. Panggil aja Arga. Oh, Arga. Baik. Mas Arga. Selanjutnya. Halo, kenalin aku Cindy Ayu Anita Putri, kalian bisa panggil Cindy. Oke. Ayo Mas yang terakhir, siapa Oke. namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin, biasa dipanggil Ihya. Oke. Nah, BTW nih, kalian tahu nggak sih kasus korupsi yang sedang marak di perguruan tinggi negeri yang letaknya di Pulau Bali, alias Universitas Negeri Udayana? Oh, itu negeri ya? Iya, betul, negeri di Pulau Bali. Universitas Negeri Udayana. Udayana. Wah. Bukannya Universitas Udayana aja. Enggak, kan itu apa ya, kayak singkatannya gitu loh. Oh. Kan biasanya orang-orang nyebutnya UNUD gitu kan. Iya. Makanya Negeri Udayana gitu. Betul sekali. Nah, Iya. itu kemarin tuh rame banget sih di Twitter, Instagram, berita, TV dan lain-lain loh. Mm-mm. Kenapa tuh? Itu tuh aduh wah parah banget sih. Itu rektoratnya kayak apa mengambil keuntungan dari jalur masuk perguruan tinggi dengan mengambil uang korupsi senilai berapa kemarin? Sekitar dengar-dengar sih 3,8 miliaran itu. waduh. Wah, Tapi- banyak banget. Gila ya. banget sih. Iya, Udah itu banget masih sih. dugaan pertama. Katanya dugaan terakhir itu sampai 105 miliar. Wow, Wah, parah sih. parah sih. banget ya ini pemirsa. Ya padahal kita kuliah kan buat cari ilmu. Ah, Malah iya. korupsi, ya kan? Mungkin gini kan kita kan itu kan kita kan butuh ilmunya itu, terus kita juga jalur masuknya kan juga nggak mudah kan sekarang, kayak yang sekarang apa sih namanya SNBT sama Iya. yang tes itu loh kan Iya. juga nggak mudah, terus dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Akhirnya dia tuh memeras kekayaan kita sih sebenarnya. Iya. Lewat jalur mandiri Nah, ya. lewat jalur mandiri. Nah. Jadi berkedok gitu loh mereka itu. Emang Kasian bener sih, jalur mandiri itu jalur apa ya, bisa dikatakan jalur pakai uang. Soalnya aku pernah dengar rumor-rumornya tuh jalur mandiri itu pakai sistem kalau semuanya nilainya nggak memenuhi atau nggak masuk kriteria itu bisa didukung pakai uang. Jadi Wow. uang Iya. kalian tuh seberapa banyak yang bisa mendukung nilai kalian gitu. Iya. Jadi seberapa banyak uang kalian ya itu kemungkinan nanti bisa masuk. Oh, ke jadi perguruan. prioritasnya lebih ke uang. Iya, Emang jadi ada sih gitu. yang kayak gitu, tapi nggak semua. Tapi ya ada. Yang mau Semua. itu tetap ada. pasti. Kan kasus korupsi ini nggak mungkin dilakukan sama rektornya itu sendiri kan. Nah, menurut kalian siapa sih ini selain rektornya itu sendiri gitu loh? Kalau dari yang berita aku baca, dari keempat tersangka tadi, yang pertama ada ketua rektornya. Wah, Ya. Rektornya oh, jadi langsung tersangka. loh. Terus Rektornya. Yang ketiga Parah sih. itu nggak tahu, masih disebutin inisialnya. Ini yang berapa tadi? IKP, IMY, sama NPS. itu yang ketahuan, yang nggak Yang ketahuan. Kita nggak tahu. Kita masih belum tahu ya. Ya. Itu baru dugaan sementara saja. Berarti 4 orang ya totalnya. 4 orang. Oke. Itu tahunnya beda-beda. Wah, Yang IKP, IMY itu 2020-2021. Yang NPS itu 2018 sama 2022 yang kemarin. oh, Baru Jerman. Barusan banget ya. Barusan banget. Mm-mm. Wow. Berarti kira-kira proses korupsi itu tuh dimulainya kapan ya? Kok bisa mencapai kerugian sebesar itu gitu loh? Kalau dilihat dari kerugiannya yang tadi kan dugaannya masih 3,8 ya. Terus Iya. sekarang udah jadi 105. Itu nggak mungkin sih dilakuin 1-2 tahun, nggak mungkin sih. Kalau Jelas. aku tadi pernah baca itu dia dilakuin sejak tahun 2018. Sampai baru keusut kemarin di tahun 2022, berarti sekitar berapa tahun tuh? 5 tahun 5 dong. tahun. Wah. Kita kuliah ada udah lulus ya Aduh. S1. Fast track udah bisa sampai S2 ya. Kita misalkan nih, kalau semuanya masuk fakultas kedokteran tuh Iya. pasti 100 juta lebih kan? Wow. Satu anak itu ya? Nah, Satu anak kalau kali. dikali berapa anak? Terus habis itu kali 5 5 tahun. tahun. Wow, Berapa itu ya tuh? fakultas kedokteran aja. Belum yang lain Nah, ya. gitu. Pantes ya. Kerugiannya banyak banget nih.
banget. Nah, menurut Kasian sih. kalian nih solusinya tuh untuk kasus korupsi seperti ini tuh bagaimana ya? Menurutku sih kalau korupsi ya, ini dalam tanda kutip korupsi jadi general ya. Itu menurutku tuh untuk solusinya tuh pemerintah harusnya lebih tegas ya masalah terkait korupsi. Dimana kalau semuanya ada korupsi itu ada aturan yang dimana kalau korupsi lebih dari 1 miliar itu harusnya hukumannya itu bisa dikatakan hukuman mati. Ya meskipun sadis ya, Iya. tapi ya gimana lagi? Soalnya 1 miliar tuh sangat berarti buat kita Iya. Iya. Apalagi berarti. Enggak, jangan jauh-jauh, 100.000 aja lo sekarang udah sangat berarti. Nah, bener banget. Gitu. Kalau soalnya apa ya? Prinsipnya orang korupsi itu kalau nggak korupsi semakin banyak, soalnya resikonya kan juga gede juga. Ah. Kalau korupsi di bawah 1 miliar tuh jatuhnya apaan sih di bawah 1 miliar kayak kurang gitu kan. Nah. Kalau di atas 1 miliar ya itu tadi hukumannya hukuman mati, jadi nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi orang-orang mau mikir mau korupsi itu jatuhnya mikirnya 2 kali. Ah. Ya itu. Iya, benar. Itu sih. Iya. Kalau menurut Mas Arga bagaimana ya? Korupsi nih. Iya, kasusnya masih korupsi. Menurutku setuju sih sama Iya tadi. Menurutku nggak perlu ditambahin lagi. Itu udah hukuman yang paling gitu. Iya, betul Ya ya. kan? Tapi kenapa supremasi hukum di Indonesia tentang korupsi itu masih sangat lemah? Even itu pejabat tinggi yang korupsi, misalnya kan ada beberapa kasus itu yang pejabat tinggi yang korupsi, itu kenapa kasusnya itu timbul itu musiman? Kayak misal ya, kasus si rektor ini Ya. dia timbul di sekitar bulan Maret 2023. Ya. Nah, dia timbulnya itu di bulan Maret aja. Nanti mungkin 2 minggu, 3 minggu kasusnya tenggelam lagi. Oke. Dan kita nggak tahu nih si rektornya ini tuh nanti di persidangan itu Ya, dia iya. dapat hukuman kayak gimana, terus solusinya juga gimana, dia disuruh ganti rugi atau enggak, kita nggak tahu. Nah itu kenapa sih sebenarnya? Dan itu yang menjadi penyakit dari dulu banget. Ya nggak sih menurut kalian? Berarti gimana? jatuhnya itu kalau semuanya ada masalah ini lagi menggebu-gebunya ya. Terus habis itu beberapa bulan atau beberapa minggu Langsung kemudian terus ketimbun sama masalah lain. Iya, Gitu kan. iya. Bahkan ini out of konteks ya, maaf. Iya. Bukan hanya kasus korupsi aja. Mungkin kayak kasus-kasus yang lain yang melibatkan pemerintah itu kayak setiap hari itu ada pengalihnya gitu loh. Oh, Nah, pengalihan iya, isu. pengalihan Ya, isu. pasti ada aja kan, Kayak ya. misalnya itu kasus A gini, booming tuh berhari-hari, katakanlah seminggu. Terus nanti nggak lama itu ada pematik lain, terus ketimbun, akhirnya udah nggak tahu kita. Nah, masalah yang selalu malah dilupakan. Betul, iya. gitu. Emang kalau semuanya bahas mengenai korupsi itu nggak ada habisnya. Nggak ada ya? habisnya. Oke. Ya. Sekian obrolan dari Ninu Podcast hari ini. Terima kasih narasumber-narasumber yang kece Iya, ya. sama-sama Kak Ira. Sekian, dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.